Beberapa sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa pemerintahan Majapahit berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan referensi. Majapahit seolah-olah menghilang dari muka bumi, peninggalan bekas kerajaan terkenal ini jarang ditemukan. Lokasi pasti dari pusat kerajaannya juga masih menjadi tanda tanya besar. Sebagai pengganti, Majapahit lebih banyak meninggalkan legenda dan cerita rakyat. Berikut 5 fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha ini. 1. Pendiri Majapahit. Majapahit tidak akan ada, jika tidak dibangun oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan tokoh yang memulai dan memimpin kerajaan Majapahit dengan keahlian strategi yang luar biasa. Namun, siapa sebenarnya Raden Wijaya dan dari mana ia berasal? Raden Wijaya adalah gelar atau sebutan yang diberikan untuk sebutan bagi sosok pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun pada masa hidupnya pada abad ke-13, istilah Raden belum dikenal. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Nagarakertagama, disebutkan bahwa pendiri kerajaan Majapahit bernama Dyah Wijaya, yang juga dikenal dengan gelar kebangsawanan. Dyah Wijaya merupakan cikal bakal gelar Raden. Nama asli pendiri kerajaan Majapahit adalah Nararya Singgramawijaya, sebagaimana tertera dalam prasasti Kudadu yang dibuat oleh Wijaya pada tahun 1294. Berdasarkan naskah Pararaton, Raden Wijaya adalah anak dari Mahisa Cempaka, seorang pangeran Singasari. Ia dibesarkan di istana kerajaan Singasari. Meski begitu, terdapat sejumlah keterangan yang berbeda mengenai latar belakang Raden Wijaya. 2. Masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Kerajaan yang berdiri lebih kurang 1293 sampai 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan waktu dipimpin Hayam Wuruk yang berkuasa semenjak 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, wilayah kekuasaan meliputi semua Nusantara, yakni meluas hingga ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik dan sebagian kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan ketika itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk sebagai pemimpin ketika usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam Nagarakertagama. Tertulis bahwa tidak terdapat satupun yang bisa mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia merupakan raja keempat kerajaan Majapahit sehabis mewarisi tahta ibunya, Tribhuwana Tunggadewi atau putri Raden Wijaya. 3. Panglima tertinggi Gajah Mada. Keberhasilan Hayam Wuruk tidak terlepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Nagarakertagama, Gajah Mada adalah panglima tertinggi, Mahapati, dan tangan kanan Hayam Wuruk. Diperkirakan Gajah Mada dilahirkan pada awal abad ke-14 dari keluarga biasa. Untuk bergabung dengan pasukan kerajaan, ia harus mengasah kemampuan dirinya dan menjadi Mahapatih bukanlah hal yang mudah diraih. Gajah Mada dipercayai sebagai lembu muksa atau reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan tersebut, Gajah Mada mendapat pengakuan yang sangat kuat dari seluruh penduduk Majapahit. Sehingga mendapatkan dukungan patuh yang kuat dari rakyat dan kepercayaan besar dari raja. Ia memulai karirnya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Berbekal kemampuannya yang luar biasa, Gajah Mada dipilih sebagai bekel atau kepala prajurit Bayangkara untuk memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Setelah itu, pada tahun 1321, dia naik pangkat menjadi patih di Daha, wilayah yang lebih luas dari sebelumnya dan menggantikan Arya Tilam. Di tempat tersebut, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan arahan dari Mahapatih Majapati saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, Arya Tadah tampaknya sengaja mengarahkan Gajah Mada agar kelak dapat menggantikan posisinya. 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sebetulnya ialah janji politik yang diucapkan oleh Gajah Mada ketika ia diangkat sebagai Mahapatih. Janji ini sangat terkenal hingga kini dan mungkin akan selalu diingat. Berikut ini Sumpah Palapa seperti yang terdapat dalam kitab Pararaton, yang artinya, beliau Gajah Mada menjabat Patih Mangkubumi tidak ingin menikmati palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara,
saya akan menikmati Palapa. Kalau sudah kalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura, pada waktu itulah saya menikmati Palapa. Janji politiknya adalah untuk mempersatukan Nusantara yang mencakup wilayah yang lebih luas dari Indonesia. Termasuk seluruh Semenanjung Malaya, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, dan bahkan hingga wilayah Darwin. 5. Runtuhnya Majapahit. Peristiwa wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364 menjadi titik awal meredupnya kejayaan Majapahit. Namun, sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan sebab pasti dari meninggalnya Mahapatih tersebut. Setelah kepergian Gajah Mada, Hayam Wuruk merasa sangat terpukul dan enggan menunjuk pengganti Mahapatih. Tindakan tersebut dilakukan oleh Hayam Wuruk karena ia merasa berhutang budi pada Gajah Mada, yang telah membawa Majapahit mencapai puncak kejayaan serta sangat menghormatinya.